Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi tentang balance scorecard dengan dosen pengampu Ibu Sri Madonna Saleh SE MSI. Anggota kelompok yang pertama yaitu Dinda Meda Putri dengan NIM 2330 40 40 41. Yang kedua Izmi Fauzia dengan NIM 2330 40 40 65. Yang ketiga Miftahul Hidayat dengan NIM 2330 40 40 80. Yang keempat Willy Febrian dengan NIM 2330 40 40 4158. Yang kelima yaitu Zikri dengan NIM 2330 40 4166. Materi pertama yaitu menjelaskan karakteristik umum balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara komprehensif. Balance scorecard memiliki 4 karakteristik, terdiri dari yang pertama yaitu komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu koheren. Balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga yaitu seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Yang keempat yaitu terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur, sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan strategi perusahaan. Pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya secara keseluruhan. Strategi ini mencakup keputusan penting mengenai ruang lingkup bisnis, alokasi sumber daya, dan arah pertumbuhan perusahaan. Tujuan strategi perusahaan yang pertama menciptakan keunggulan kompetitif, kedua meningkatkan nilai pemegang saham, ketiga menentukan arah dan cakupan jangka panjang perusahaan, keempat membangun sinergi antar unit bisnis. Adapun tingkatan strategi dalam perusahaan, yang pertama strategi korporat, yaitu fokus pada keseluruhan organisasi dan portofolio bisnis yang dijalankan, misalnya diversifikasi, ekspansi internasional. Yang kedua strategi bisnis, yaitu fokus pada bagaimana setiap unit bisnis bersaing di pasar tertentu, misalnya cost leadership dan differentiation. Yang ketiga strategi fungsional, yaitu menjabarkan bagaimana setiap fungsi, keuangan, pemasaran, SDM, dan lain-lain untuk mendukung strategi bisnis. Selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun strategi perusahaan. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian strategi. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan strategi balance. Pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton, yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan secara seimbang. Tujuan balance scorecard. Yang pertama, mengkomunikasikan visi dan strategi secara jelas ke seluruh organisasi. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas bisnis dengan strategi. Yang ketiga, meningkatkan umpan balik dan proses pembelajaran. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengukuran kinerja strategis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan balance scorecard. Yang pertama, menetapkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan strategis berdasarkan 4 perspektif. Yang ketiga, menentukan ukuran kinerja atau KPI untuk setiap tujuan. Yang keempat, menentukan target yang ingin dicapai. Yang kelima, menyusun inisiatif strategis untuk mencapai target. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi hasil secara berkala. Selanjutnya, menjelaskan kaitan kompensasi dengan balance scorecard. Penyelarasan tujuan strategis dan individu. Balance scorecard menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional yang terukur melalui 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran kinerja yang komprehensif. Tradisionalnya,
kompensasi didasarkan pada indikator keuangan semata. Namun, pendekatan BSC memperluas pengukuran kinerja ke aspek non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan pengembangan karyawan. Motivasi dan kinerja karyawan. Kompensasi yang terintegrasi dengan BSC dapat meningkatkan motivasi karyawan. Pengambilan keputusan yang objektif. Dengan menggunakan BSC sebagai dasar penilaian kinerja, manajemen dapat membuat keputusan kompensasi yang lebih objektif dan transparan. Selanjutnya, implementasi kompensasi berbasis balance scorecard. Menetapkan tujuan strategis, menentukan indikator kinerja atau KPI, menetapkan target kinerja, monitoring dan evaluasi, dan mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Baiklah, selanjutnya itu menjelaskan perspektif dari balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja manajemen strategi yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton, yang berguna untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan operasional yang terukur melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran pertumbuhan. 1. Perspektif keuangan yang berfokus pada bagaimana kinerja organisasi dilihat oleh pemegang saham. Contohnya, pertumbuhan pendapatan, laba bersih. 2. Perspektif pelanggan yang berfokus pada bagaimana pelanggan memandang perusahaan. Contohnya, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar. 3. Perspektif proses bisnis internal yang berfokus pada proses internal yang harus dikuasai agar berhasil. Contohnya, efisiensi operasional, kualitas produk atau jasa, dan inovasi proses. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada bagaimana perusahaan terus berkembang dan berinovasi. Contohnya, kepuasan dan pengembangan karyawan. 2. Investasi teknologi. 3. Tingkat pelatihan karyawan.